Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab mengenai evolusi makna pembangunan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Yulia Indrivitaloka. Saya akan membahas subbab pertama, yaitu mengenai pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi itu apa sih? Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita suatu masyarakat dalam suatu negara mengalami kenaikan, yang mana kenaikan pendapatan per kapita tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Di dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapatan masyarakat diikuti pula oleh perubahan dalam struktur sosial dan juga sikap masyarakat. Selain kenaikan pendapatan, tujuan dari pembangunan ekonomi yaitu untuk memperbaiki kondisi di luar aspek ekonomi. Contohnya yaitu seperti perbaikan lembaga pemerintah, perbaikan sikap, dan juga usaha untuk memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan juga yang miskin. Selanjutnya ada 3 hal yang sangat penting berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama pembangunan sebagai suatu proses, yang kedua pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, dan yang ketiga peningkatan pendapatan per kapita yang harus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembangunan sebagai suatu proses. Ini berarti bahwa pembangunan adalah suatu tahap yang harus dilalui ataupun dilaksanakan oleh setiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contohnya yaitu manusia sejak lahir tidak akan langsung menjadi besar, namun harus ada beberapa tahap yang perlu dilalui oleh manusia tersebut untuk menjadi besar. Begitu juga dengan masyarakat ataupun penduduk dalam suatu negara harus mengalami beberapa tahapan atau proses perkembangan agar mendapatkan kemakmuran, ketentraman, dan juga kesejahteraan. Selanjutnya yang kedua, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Maksudnya di sini yaitu pembangunan merupakan salah satu tindakan positif atau usaha yang harus dilakukan oleh setiap negara dalam meningkatkan pendapatan per kapitanya. Oleh karenanya, sangat penting dan sangat dibutuhkan peran masyarakat, pemerintah, dan juga semua elemen dalam suatu negara untuk berpartisipasi secara aktif dan juga berkontribusi untuk proses pembangunan ini. Dan yang ketiga, peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Dalam suatu perekonomian bisa dikatakan berkembang jika pendapatan per kapita dalam suatu negara cenderung meningkat. Akan tetapi bukan berarti pendapatan per kapita dalam negara tersebut harus mengalami kenaikan secara terus-menerus. Hai teman-teman, saya Syahna Fimilalia, NIM 12402193061 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai paradigma tradisional, bahwa pembangunan ekonomi pada tahun 1960-an mengalami pergeseran. Nah, makna dari pandangan tradisional atau paradigma tradisional kini berubah ke pandangan baru atau paradigma baru. Konsep pembangunan yang pada awalnya adalah identik dengan pertumbuhan atau yang disebut dengan development with growth berubah menjadi pembangunan tidak lagi identik dengan pertumbuhan. Tetapi pembangunan harus diikuti dengan suatu perubahan atau yang disebut dengan development with change. Nah, model pembangunan dengan strategi mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pengembangan industri memunculkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang umum adalah rusaknya lingkungan yang ditandai dengan kondisi hutan seperti saat ini. Kondisi ini sebagai akibat dari pembangunan industri yang tidak tertata dengan baik. Kerusakan dan pencemaran lingkungan seringkali tidak diperhitungkan oleh negara. Akibatnya, biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat terlalu tinggi dan pada akhirnya masyarakat miskinlah yang menjadi korban. Masyarakat miskin dengan segala keterbatasannya membuat mereka semakin sulit untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Belum lagi perubahan kawasan pertanian menjadi kawasan industri. Di sini mendorong masyarakat untuk beralih profesi dari petani atau buruh tani menjadi buruh pabrik atau sebaliknya
malah ia tidak bekerja sama sekali sehingga menimbulkan masalah pengangguran. Model pembangunan industri yang lebih banyak bersifat kapital insentif daripada labor insentif semakin memperparah kondisi pengangguran yang semakin bertambah. Kondisi seperti itulah yang menyebabkan negara yang sedang berkembang semakin sulit tentunya untuk maju. Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata juga diikuti oleh ketimpangan distribusi pendapatan yang tidak merata. Oleh karena itu, kegagalan pembangunan di berbagai negara yang sedang berkembang menunjukkan salah satu bukti kegagalan strategi pembangunan yang selama ini telah diyakini kebenarannya. Di sini saya akan menambahkan sedikit terkait dengan paradigma baru. Pengembangan ekonomi diwujudkan dalam upaya meniadakan setidaknya mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Menurut Hendra Esmara dan Meyer dalam Mudrajat K 2006, bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat mutlak diperlukan tetapi tidak mencukupi bagi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Kemudian, menurut Meyer, pembangunan tidak lagi pada GNP sebagai sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan pada proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi tidak cukup dengan peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang saja, tetapi yang lebih penting yaitu jumlah penduduk miskin tidak mengalami peningkatan dan distribusi pada pendapatan tidak semakin timpang. Nah, berdasarkan dengan hal tersebut, maka pembangunan haruslah ditujukan pada perluasan kesempatan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan. Hal inilah yang mendorong munculnya konsep baru dalam memahami makna pembangunan. Kemudian di sini saya akan membahas materi mengenai strategi pertumbuhan pendapatan dengan distribusi. Strategi pertumbuhan pendapatan dengan distribusi merupakan strategi pembangunan yang lahir dari kegagalan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi saja yang diikuti dengan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti kalau distribusi pendapatan dalam masyarakat ini timpang. Pengalaman di beberapa negara yang sedang berkembang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga sedikit dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin lama semakin lebar. Dengan demikian, strategi pertumbuhan dan distribusi merupakan strategi pembangunan yang tidak saja mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga memperhatikan distribusi pendapatan masyarakat. Kemudian di sini saya akan menyampaikan terkait dengan tujuan dari strategi ini, yaitu mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin supaya tidak semakin mengalami ketimpangan. Dan implementasi dari strategi ini berupa kebijakan antara lain yang pertama, menciptakan lapangan kerja, kemudian perhatian terhadap UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Yang ketiga yaitu investasi pada SDM atau sumber daya manusia. Dan yang keempat, perhatian terhadap rakyat miskin. Nah, kebijakan pemerintah ini diarahkan pada kebijakan yang berorientasi pada masyarakat banyak. Oleh karena itu, strategi ini dinamakan juga strategi pembangunan yang bersifat populis atau populisme. Terima kasih. Strategi kebutuhan pokok. Strategi kebutuhan pokok adalah strategi pembangunan yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Secara umum, kebutuhan pokok terbagi menjadi 3, yaitu sandang, pangan, papan. Tetapi, konsep pemenuhan kebutuhan di setiap negara itu berbeda-beda. Semakin maju suatu negara tersebut, maka semakin kompleks juga kebutuhan pokoknya. Kemudian strategi pembangunan mandiri. Strategi pembangunan mandiri adalah strategi pembangunan tanpa bergantung pada negara lain, baik secara ekonomi ataupun segala hal. Strategi pembangunan mandiri ini adalah antitesis atau
kebalikan dari strategi pembangunan dependensia. Strategi dependensia ini adalah strategi yang berorientasi pada negara donatur atau negara maju untuk membiayai modal pembangunan negara tersebut. Nah, strategi dependensia ini sangatlah buruk dampaknya bagi negara miskin dan berkembang, namun sangat bagus untuk negara maju sebagai donatur itu, karena negara miskin tersebut akan sangat bergantung pada negara donatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dini Farozi. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang strategi pembangunan etnik. Strategi pembangunan etnik itu sendiri dilatar belakangi oleh konflik-konflik yang terjadi di wilayah-wilayah yang mempunyai beragam etnis atau multi etnis, seperti di wilayah Asia Selatan dan Afrika. Adapun konflik-konflik yang terjadi, yaitu yang pertama adalah konflik kepemilikan tanah, dan yang kedua adalah konflik penguasaan sumber daya alam, yang ketiga adalah konflik ketimpangan sosial, dan yang terakhir adalah konflik penguasaan politik dan ekonomi. Adapun negara-negara yang sudah menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, contohnya adalah negara Malaysia. Negara Malaysia sudah menerapkan kebijakan ini agar pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh berbagai macam etnis yang bertempat tinggal di sana, seperti etnis Cina, India, maupun etnis pribumi Malaysia itu sendiri. Terdapat 2 indikator utama yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu pembangunan, yaitu laju pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah gross national product, dan yang ketiga adalah gross domestic product. Yang pertama adalah laju ekonomi. Laju ekonomi atau laju pertumbuhan ekonomi ini sangat penting bagi suatu negara. Apabila laju pertumbuhan ekonomi ini berjalan dengan baik, maka pembangunan yang dilaksanakan akan berjalan secara maksimal. Yang ketiga adalah GDP atau Gross Domestic Product dengan purchasing power parity. Kelemahan yang melekat pada sistem PDB selama ini adalah tidak mampunya mengakomodasikan indikator non ekonomi termasuk lingkungan sebagai determinan penting bagi tingkat kesejahteraan. Ketika angka PDB tidak bisa berbicara mengenai tingkat kesejahteraan real, maka UNDP atau United Nations Development Program mengambil inisiatif untuk menghitung variabel PP atau purchasing power parity ini sebagai dasar penentu kemampuan daya beli seseorang. Indikator yang kedua adalah indikator sosial yang meliputi HDI atau Human Development Index. Human Development Index ini diukur berdasarkan 3 tujuan atau produk pembangunan, yaitu yang pertama adalah usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup, yang kedua adalah pengetahuan diukur dengan rata-rata jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata tingkat sekolah. Yang ketiga adalah penghasilan yang diukur dengan pendapatan real yang telah disesuaikan menurut daya beli atau mata uang masing-masing negara. Faktor kedua adalah Physical Quality Life Index atau PQLI. PQLI ini merupakan indeks gabungan dari 3 faktor atau indikator utama, yaitu angka harapan hidup pada usia 1 tahun, yang kedua adalah angka kematian, yang ketiga adalah tingkat buta huruf. Yang terakhir adalah paradigma pembangunan. Dalam studi pembangunan, paradigma pembangunan dikaji berdasarkan tolak ukur tertentu. Kategori yang dibuat bisa bervariasi. Dalam hal ini, kategori paradigma pembangunan berbasis ekonomi, equilibrium, dan konflik.
Pembangunan kata paradigma itu sendiri bisa diartikan sebagai cara pandang terhadap suatu masalah yang di dalamnya terdapat beberapa asumsi-asumsi dan metode-metode tertentu. Dalam hal ini, paradigma pembangunan merupakan cara pandang terhadap suatu masalah pembangunan baik secara proses maupun secara metode untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat. Paradigma pembangunan sendiri telah mengalami perkembangan yang diawali dengan paradigma pertumbuhan, yang kedua adalah pergeseran dari paradigma pertumbuhan ke paradigma kesejahteraan, dan yang terakhir adalah paradigma pembangunan yang berpusat kepada manusia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mewakili kelompok kami meminta maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.